Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas terkait dengan kalkulus integral, di mana pada bagian yang pertama ini atau materi yang pertama, kita akan membahas terkait dengan antiturunan dan integral tak tentu. Di mana tujuan perkuliahan kita adalah kita mampu menentukan antiturunan atau integral tertentu dari suatu fungsi yang diberikan. Untuk memahami secara baik terkait dengan antiturunan dan integral tak tentu, saya memberikan sebuah ilustrasi seperti ini. Misalkan kita punya daging. Daging ini kalau kita breakdown atau diturunkan bisa menjadi salah satunya adalah sate. Selain sate juga bisa menjadi coto, bisa menjadi kondro, kemudian bisa menjadi sambal goreng dan lain sebagainya, ya. Itu kalau misalkan kita turunkan. Kemudian integral itu, ya, kalau integral itu saya mengilustrasikan sebagai kembali ke asalnya, ya. Jadi kalau dia turunan kita menurunkan, kita breakdown-kan, kalau integral itu kita kembali ke asalnya, kita cari asalnya. Asalnya itu apa? Misalkan, oh ini daging apa? Daging sapi, maka asalnya utuhnya itu adalah sapi utuh plus C. Ya. Sebagai ilustrasi lagi misalkan seperti ini. Kita punya ini misalkan mesin, ya. Ini ada mesin misalkan. Ini luarannya. Ini misalkan adalah F aksen. Nah, kemudian di sini kita menggunakan integral. Maka ini di sini kita menggunakan turunan, ya. Berarti per dx, ya. Maka di sini adalah F, ya. Nah, kalau dari sini ke bawah, maka mesin yang digunakan adalah turunan. Tetapi kalau dari sini ke atas ini, ke sini, maka mesin yang digunakan adalah integral. Artinya, integral itu kita mencari asalnya itu apa? Fungsi asalnya apa? Ya, dari turunannya. Jadi, ada suatu turunan, kemudian kita akan mencari fungsi asalnya itu apa? Maka mesin yang digunakan atau alat yang digunakan adalah integral. Seperti itu. Itu ilustrasi sederhana terkait dengan antiturunan dan integral tak tentu. Nah, lalu ketika kapan kita akan memanfaatkan integral tak tentu? Tentu kalau di dalam perkuliahan ini kita sampai pada mencari luas suatu benda, kemudian mencari volume benda putar, ya. Nanti peruntukannya akan di sana. Gitu. Tentu masih banyak yang lainnya, bahkan kalau kita menggunakan GeoGebra dengan integral ini sebenarnya kita bisa menentukan luas daun dan lain sebagainya, ya, dengan pendekatan integral ini. Nah, sekarang kita masuk pada definisi antiturunan atau integral tak tentu. Fungsi f, ya, jadi ini fungsi f disebut antiturunan dari f kecil, jadi f besar disebut sebagai antiturunan dari f kecil pada interval i apabila. Jadi f itu antiturunan dari f kecil apabila apa? Apabila f aksen x itu sama dengan fx. Jadi f di sini itu merupakan turunan dari f besar ini. Jadi f kecil yang ini itu adalah turunan dari f besar ini. Artinya atau f aksen x sama dengan fx. Jadi kalau Anda melihat simbol f kecil berarti itu sama saja dengan f besar aksen, ya. Jadi ini tolong diingat, kalau Anda melihat f kecil itu berarti sama saja dengan turunan f besar atau f besar aksen x, ya. Nah, sebagai contoh misalkan, ini kita punya
F besar X sama dengan X pangkat 4 tambah 1. Ini merupakan sebuah, ya, jadi ini sebuah antiturunan, ya, dari F X sama dengan 4X kubik atau 4X pangkat 3 pada bilangan, himpunan bilangan real, ya. Jadi ini itu merupakan sebuah. Kenapa? Kalau ini kita turunkan, kalau ini diturunkan, kalau kita cari F aksen X-nya, itu berarti sama dengan 4X pangkat 3. Ya, ini karena ini suatu bilangan konstan, ya, maka ya ini hasilnya adalah 0. Ya, sehingga memang dikatakan sebagai sebuah. Jadi ini sebuah antiturunan dari Fx sama dengan 4X pangkat 3. Artinya bukan hanya ini, ya. Boleh jadi X pangkat 4 ditambah 2. Nah, ini juga merupakan antiturunan dari ini dan seterusnya, ya. Supaya Anda bisa memahami terkait dengan hal tersebut, saya tunjukkan melalui grafik fungsi antiturunan, ya, untuk contoh yang satu tadi. Nih, misalkan jadi X pangkat 4 ditambah 1, kemudian X pangkat 4, posisinya di situ, kemudian X pangkat 4 minus 1, kemudian X pangkat 4 minus 3, ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ternyata antiturunan itu, ya, itu merupakan anggota, ya, anggotanya, ya, merupakan anggota yang secara umum kita bisa menuliskan F besar X itu sebagai X pangkat 4 ditambah C. Atau ini bisa kita katakan sebagai integral tak tentunya, ya. Kan integral tak tentu dari 4X pangkat 3 dx itu pasti sama dengan X pangkat 4 ditambah C. Ini integral tak tentunya kalau misalkan sesuai pemahaman kita misalkan di SMA dengan menggunakan aturan pangkat. Dari ilustrasi tadi kita bisa melihat bahwa antiturunan itu merupakan, ya, anggota dari integral tak tentu yang digeser ke atas maupun ke bawah. Coba perhatikan ini, ya. Ini X pangkat 4 ditambah 1 ya bergeser ke atas, ya. Kemudian X pangkat 4 ya tetap X pangkat 4 plus 5 ya ke atas lagi. Kalau minus ke bawah, gitu aja kan. Berarti dia merupakan anggota dari integral tertentu yang digeser ke atas maupun ke bawah. Itu untuk antiturunan, ya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa bila kita mengetahui sebuah antiturunan dari Fx, maka integral tak tentu itu adalah keluarganya. Kenapa saya katakan sebagai keluarganya? Karena tadi dia sudah generalisasi yang ini. Dia generalisasi menjadi C. C itu ya boleh plus, boleh minus, ya. Dia generalisasi. Sehingga integral tak tentu itu definisikan dari Fx itu adalah keluarga dari antiturunan Fx yang digeser ke atas atau ke bawah, ya. Makanya kalau di integral tertentu kita tidak lagi menggunakan suatu bilangan konstan misalkan 1, minus 1, 2, minus 2 dan seterusnya, tetapi yang digunakan adalah yang general yaitu C, ya. Sehingga kita memperoleh seperti ini, ya, integral dari Fx, di mana Fx itu apa? Fx ini adalah F aksen, ya. F besar aksen X, gitu. Kalau kita integralkan, itu sama dengan F besar X plus C. Sehingga, jangan lupa bahwa karakteristik dari integral tertentu itu harus ada plus C-nya, ya.
C itu apa? Keluarganya atau himpunannya. Himpunan dari antiturunan atau himpunan dari bilangan konstan yang tadi itu, ya, yang bergeser ke atas atau ke bawah. Nah, sekarang kita masuk pada aturan integral tak tentu. Ada namanya teorema A, yaitu aturan pangkat. Jika R adalah sebarang bilangan rasional kecuali minus 1. Ya, jadi ini dikecualikan minus 1. Maka integral X pangkat R dx itu sama dengan X pangkat R plus 1 diper dengan R tambah 1 plus C. Kenapa minus 1 itu tidak boleh? Ya, karena kalau minus 1 nanti kita akan memperoleh pembagi 0. Maka kalau pembagi 0 maka tentu akan menjadi tak terdefinisi. Sehingga khusus untuk R sama dengan minus 1 itu kita akan membahasnya pada pertemuan selanjutnya. Kaitannya dengan nanti fungsi transenden, ya. Gitu. Nah, untuk membuktikan teorema ini sebenarnya cukup kita menggunakan pendekatan turunan. Artinya kan ini itu, ya. Artinya ini itu kan adalah F aksen. Ini adalah F, ya. Nah, berarti kalau kita menggunakan pendekatan turunan, kita bisa turunkan dulu yang ini. Kita turunkan ini. Kita menggunakan aturan turunan. Apakah turunan dari ini itu hasilnya adalah X pangkat R? Nah, sebenarnya sangat mudah. Kita hanya menggunakan aturan pangkat pada turunan. Ini kita bisa peroleh aturan pangkat pada turunan kan. Misalkan kita punya X pangkat R misalkan. Maka turunan dari X pangkat R itu adalah R X pangkat R minus 1 kan? Nah, inilah kemudian kita terapkan untuk ini. Kalau demikian maka hasilnya pasti, ya, seperti ini. Nah, ini kita turunkan. Ini sama dengan seper R tambah 1 dikali dengan R tambah 1 X pangkat R. Kenapa X pangkat R? Karena kan di sini R tambah 1 minus 1. Ya, sehingga hasilnya sisa X pangkat R. Ini hasilnya adalah 1, maka sisa X pangkat R. Sehingga terbukti bahwa turunan dari F besar X plus C itu adalah X R. Dengan demikian kita bisa katakan bahwa integral dari X pangkat R dx itu adalah X pangkat R tambah 1 diper dengan R tambah 1 di plus C. Ya. Oke. Itu pembuktian untuk aturan pangkat pada integral tak tentu. Sebagai contoh misalkan, ini contoh, ya. Kita mencari integral dari 6x pangkat 5 dx. Nah, dengan menggunakan formula yang ini, ya, maka kita peroleh apa? Ya, 6 per dengan 5 ditambah 1, kan R ditambah 1. 5 ditambah 1 berapa? 6 nantinya, ya. X pangkat 5 ditambah 1 lagi, plus C. Jangan lupa plus C, sudah ada. Maka di sini hasilnya ini kan 6 per 6 sama dengan 1. Berarti sisa X di pangkat 6. Dengan demikian, integral dari 6x pangkat 5 dx itu sama dengan x pangkat 6 plus C. Untuk menguji benar atau tidak, maka tinggal kita balikan saja. Ini kita coba turunkan. Apakah benar hasilnya adalah 6x pangkat 5? Ya, tentu dengan menerapkan turunan, ini hasilnya adalah 6x pangkat 5. Kalau ini kita turunkan. Jadi untuk menguji apakah integral tak tentu kita itu sudah benar atau tidak, maka kita coba balikan ke turunan. Apakah turunannya ini hasilnya adalah ini?
Jadi kalau kita integralkan hasilnya ini kita turunkan hasilnya adalah ini. Jadi modelnya kalau diintegralkan hasilnya adalah ini. Kemudian ini kita turunkan hasilnya harusnya ini. Gitu, ya. Jadi cara mengujinya adalah seperti itu. Benar atau tidak integral tak tentu kita. Ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua untuk pangkat pecahan X pangkat 4 per 3 dx. Prosesnya tetap sama, ya tentu tinggal ini 1/4 per 3 plus 1, kemudian X pangkat 4 per 3 plus 1, dan seterusnya sehingga kita bisa memperoleh hasil ini. Ya. Jangan lupa plus C-nya. Ya. Plus C itu menjadi bagian dari integral tak tentu. Kemudian untuk aturan integral tak tentu yang kedua, itu teorema B berkaitan dengan integral sin X dan cos X. Nah, tentu ini integral dari sin X itu adalah min cos X plus C. Jadi ini silakan diingat, jangan tertukar dengan turunan. Ya, sin X dx itu sama dengan min cos X plus C. Kemudian integral dari cos X dx itu sama dengan sin X plus C. Nah, untuk membuktikannya maka kita menggunakan pendekatan turunan juga. Artinya, ini kita akan turunkan, ini diturunkan, apakah hasilnya adalah sin X. Kemudian, ini juga berarti ini kita turunkan, apakah hasilnya adalah cos X. Nah, ini menjadi sangat mudah. Kan turunan dari cos adalah min sin. Berarti turunan dari min cos X itu sama saja minus kali minus kan positif, sehingga ini hasilnya adalah sin X. Dengan demikian benar untuk integral sin X dx itu sama dengan min cos X plus C. Nah, begitu pula dengan ini. Benar untuk turunan dari sin X itu sama dengan cos X. Sehingga integral dari cos X dx itu sama dengan sin X plus C. Jadi, ini tolong diingat, jangan tertukar dengan turunan, karena biasanya memang terkadang kita selalu menukarnya antara integral dengan turunan, khususnya untuk yang trigonometri. Ya, sin X. Jadi, integral dari sin X adalah min cos X plus C, sementara turunan dari sin X adalah cos X. Kemudian, turunan dari cos X itu sama dengan min sin X, sementara integral dari cos X dx adalah sin X plus C. Oke. Nah, selanjutnya, pada aturan integral tak tentu yang ketiga, itu kelinearan, ini kurang lebih sama dengan limit, kurang lebih sama dengan turunan, ya, dimana untuk integral k ini bilangan konstan, k kali fx dx itu boleh kita tarik keluar k-nya, kemudian kita cari integral fx dx. Kemudian untuk yang kedua, integral fx ditambah gx boleh kita partisi masing-masing, integral fx dx ditambah dengan integral gx dx. Jadi, boleh secara langsung, boleh satu-satu seperti itu. Ya, sama juga untuk pengurangan. Gitu. Itu aturan integral tak tentu, khususnya untuk kelinearan dari fx. Sebagai contoh, misalkan ini. Ini kan ada bilangan konstan 3, boleh kita tarik keluar 3-nya. Kemudian kita cari integral dari x kuadrat dx, hasilnya adalah 1/3 x pangkat 3 plus c. Ini tentu akan hasilnya adalah 1, maka sisa x pangkat 3 plus c. Ini kita menggunakan sifat yang atau aturan yang pertama. Kemudian, contoh yang kedua kita menggunakan teorema kelinearan fx, ya. Untuk yang penjumlahan berarti ini boleh kita partisi menjadi 2 seperti ini. Ini anggap saja sebagai fx, ini sebagai gx, ya.
Ini turunannya, integralnya adalah X pangkat 3 plus C1, ya. Kalau misalkan kita partisi menjadi 2, ya ada C1, ada C2, ya. Kemudian turunan integral dari 4X itu adalah 2X pangkat 2 plus C2. Kemudian ini hasilnya apa? Hasilnya adalah X pangkat 3 ditambah dengan 2X pangkat 2 plus C. Kenapa tidak C plus C1 tambah C2? Karena C1 dan C2 ini sama-sama bilangan konstan. Ya, konstan ditambah konstan, ya hasilnya adalah tetap konstan. Maka di sini tetap disimbolkan sebagai C itu sendiri. Ya, mau ada C1, C2, C3, dan seterusnya, tetap hasilnya juga akan menjadi C. Ya. Kemudian, ini untuk yang ketiga, silakan menjadi tugas Anda. Ya, jadi ini silakan dikerja menggunakan sifat-sifat yang sudah ada, sifat-sifat kelinearan yang ada. Ya. Ini menjadi tugas Anda. Nah, di bagian aturan integral tertentu bagian keempat atau teorema D itu aturan pangkat yang diperumum. Aturan pangkat yang diperumum ini sebenarnya hampir mirip dengan aturan pangkat yang diperumum pada pada turunan. Ya. Nah, untuk membuktikannya juga sebenarnya kita akan menggunakan aturan rantai. Jadi, kemarin ada aturan rantai, ya. Ada aturan rantai. Misalkan nih, kita mencari turunan dari ini. Turunan dari X kuadrat ditambah 1 misalkan di pangkat 2. Nah, atau pangkat 3 lah. Ini kan kita menggunakan aturan rantai kan untuk menyelesaikannya. Kita misalkan U itu adalah X pangkat 2 ditambah 1. Kemudian kita cari turunan dari U pangkat 3, ya 3U pangkat 2. Kemudian kita cari lagi turunan dari ini, ya 2X. Kemudian nanti berarti hasilnya adalah ya 3 kali X pangkat 2 ditambah 1 di pangkat 2 dikali dengan 2X untuk turunannya kan. Kalau misalkan kita cari turunan dari ini dengan menggunakan aturan rantai. Nah, sehingga untuk teorema ini, misalkan andaikan G suatu fungsi yang dapat didiferensialkan. Jadi, syaratnya G-nya itu harus ada turunannya. Suatu fungsi yang dapat didiferensialkan. Jadi, kalau kita lihat misalkan integral tertentu, integral tak tentu, kemudian kita lihat G-nya itu bisa diturunkan, maka itu kita bisa menggunakan aturan pangkat yang diperumum, ya. Dan R itu suatu bilangan rasional yang bukan minus 1. Tentu tidak boleh minus 1, ya. Tadi jawabannya kenapa tidak boleh minus 1 sudah ada. Nanti kalau minus 1 di sini, R-nya berarti minus 1 plus 1 hasilnya adalah 0. Membagi 0 mengakibatkan pada tak terdefinisi. Gitu. Nah, kalau kita punya integral Gx, di mana Gx itu dapat diturunkan, ada turunannya, ya, Gx di pangkat R, G aksen X, dx, maka integralnya adalah Gx di pangkat R plus 1 diper dengan R plus 1 ditambah C. Bagaimana cara membuktikannya? Maka cukup kita balikan lagi seperti ini. Kita cari turunan dari ini, apakah hasilnya adalah ini. Nah, untuk mencari turunan dari ini, maka yang kita terapkan adalah aturan rantai pada turunan. Oke, aturan rantai kan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa berarti kalau aturan rantainya ini kita kali, ya, ini dikali, berarti R tambah 1 di sini, berarti ini menjadi, kalau misalkan saya tulis, berarti menjadi Gx ini berarti ini menjadi R saja, ya, karena kan R tambah 1 dikurang 1 berarti menjadi R. Kemudian yang ini berarti di depannya R tambah 1 diper dengan R tambah 1. Nah, ini berarti habis. Kemudian ini kita cari turunannya. Berarti di sini kita bisa tuliskan menjadi G aksen X. Nah, ini turunan dari ini.
yang tidak lain tidak bukan sama dengan ini kan? G X di pangkat R dikali dengan turunan dari Gx dx. Sehingga terbukti bahwa untuk aturan pangkat yang diperumum itu integral dari Gx pangkat R G aksen X dx itu sama dengan Gx di pangkat R tambah 1 diper dengan R tambah 1 plus C. Nah, untuk contoh soalnya misalkan seperti ini. Kita punya integral. Kita ingin mencari integral tertentu dari X pangkat 2 tambah 1. X pangkat 2 ditambah 5 di pangkat 2. 2X dx. Nah, kalau ini kita menggunakan aturan pangkat biasa, ini akan menjadi sulit. Sebenarnya, untuk pangkat 2 ini masih bisa lah kita kali langsung ya. Berarti kita bisa cari X pangkat 2 ditambah 5 dikali dengan X pangkat 2 ditambah 5, kemudian nanti dikali dengan 2X. Kemudian kita cari menggunakan aturan pangkat yang biasa. Tetapi rasa-rasanya ini menjadi sangat sulit. Sementara kalau kita menggunakan aturan pangkat yang diperumum, ini menjadi mudah. Dengan catatan apa? Ini kita asumsikan sebagai Gx. Kemudian kita coba cross-check. Apakah benar Gx ini memiliki turunan? Dan turunannya itu ada di sekitaran ini. Kita coba cross-check. Turunan kita misalkan U-nya adalah X pangkat 2 ditambah 5. Itu U-nya. Berarti turunan dari U adalah 2X dx. Oh, benar. Ya. Ini dia turunannya. Ini dia G aksen X-nya. Jadi kita tentukan dulu. Oh, U-nya apa? U-nya adalah X pangkat 2 tambah 5 atau Gx-nya itu apa? X pangkat 2 ditambah 5. Kemudian turunan dari U atau turunan dari G itu adalah 2X dx. Sehingga ini apa? Dari sini kita bisa rubah menjadi ini. Artinya bahwa ini berarti sama dengan U kuadrat kan? Ini kan kita sudah misalkan U. Kemudian 2X dx itu sama dengan du. Maka kita bisa ganti ini menjadi du. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti kita sudah bisa menggunakan aturan pangkat yang biasa. Aturan pangkat yang biasa kan integral dari U kuadrat du ya 1/3 U pangkat 3 plus C. Kemudian pas di akhir, kita kembalikan U-nya. U-nya apa? X pangkat 2 ditambah 5. Sehingga ini kita memperoleh bahwa hasilnya adalah 1/3 X pangkat 2 ditambah 5 di pangkat 3 di plus C. Ini hasil dari ini. Ya. Oke. Itu untuk contoh dari aturan pangkat yang diperumum. Contoh kedua. Misalkan ini berkaitan dengan sin, cos, ya, atau integral fungsi trigonometri. Nah, yang menjadi pertanyaan kan, mana sih yang tepat? Saya pilih sin X atau cos X sebagai U-nya. Tentu, untuk menentukan mana yang tepat, sebenarnya ya harus Anda coba dulu. Kalau misalkan nanti hasilnya Anda tidak peroleh atau sukar, berarti pemilihan U Anda itu tidak tepat. Jadi, pemilihan U harusnya U itu memiliki turunan. Jadi, karakteristiknya harus memiliki turunan. Kemudian nanti akan ada kaitannya dengan fungsi yang ada di dalam ini. Ya. Nah, misalkan saya pilih U-nya sama dengan sin X. Turunan dari U kan adalah cos X dx. Oh, ada nih. Berarti nanti ini, ya. Kita bisa mengganti ini menjadi du. Sehingga kalau ini kan menjadi du. Kemudian sin X ini adalah U. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini kan. Integral U du. U-nya apa? Sin X. Du-nya apa? Cos X dx. Sama kan? Nah, ini kemudian diintegralkan dengan menggunakan aturan turunan
aturan pangkat pada integral, ini menjadi 1/2 U pangkat 2 plus C. Atau kita kembalikan U-nya menjadi 1/2 sin X pangkat 2 plus C. Atau sama dengan 1/2 sin kuadrat X plus C. Kemudian yang menjadi pertanyaan, jika kita memilih U-nya adalah cos X, apakah hasilnya sama? Ini akan menjadi tugas Anda. Jadi, kalau yang saya contohkan adalah U-nya adalah sin X, bagaimana kalau U-nya cos X? Silakan Anda cari apakah hasilnya tetap sama atau berbeda. Ini menjadi tugas Anda. Berarti sudah 2 tugas yang harus Anda kerjakan. Nah, ini tugas-tugas yang lainnya silakan Anda cari. 1, 2, 3. Kemudian ditambah dengan ini. Berarti total ini 7 tambah 2, berarti ada 9 nomor yang harus Anda kerjakan. Kemudian Anda storekan pada sebelum pertemuan minggu depan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.